Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika kembali, yaitu tentang menyelesaikan masalah tentang perkalian yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Oke anak-anak? Ustazah ambil contoh di buku paket. Ambil contoh yang kedua. Paman mempunyai lahan pertanian berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 1/2 HM. HM itu hektometer. Panjang lahan tersebut 1/3/4 kali lebarnya. Berapa luas lahan pertanian paman tersebut? Masih ingat kan anak-anak bagaimana mencari luas persegi panjang? Oke, gimana? Panjang kali lebar. Nah, di sini diketahui lebar 1/2 hektometer, sedangkan panjangnya 1/3/4 kali lebarnya. Jadi ini belum ketemu utuh panjangnya ya, harus kita cari dengan mengalikan lebarnya. Ini. Nah, yang ditanyakan luas. Berikut penyelesaiannya. Kita mencari panjang lahan tersebut. Panjang sama dengan 1/3/4 kali lebarnya. Maka lebar 1/2 ini kita masukkan di penyelesaian. Jadi 1/3/4 kali 1/2. Nah, di sini bentuknya pecahan campuran, maka harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1/3/4 itu menjadi 7/4, sedangkan 1/2 menjadi 11/2. Nah, kebetulan di sini tidak ada yang bisa disederhanakan. Kalau tidak ada yang bisa disederhanakan, maka langsung saja dikalikan. 7 kali 11 sama dengan 77. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, jadi ketemu panjang lahan adalah 77/8 hektometer. Nah, di sini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya 5/8 hektometer. 5/8 hektometer. Nah, sekarang lebar dan panjang semuanya sudah ketemu. Kita cari luas dengan cara mengalikan panjang dengan lebarnya. Di sini panjang sudah diketahui ya, sudah ketemu ya, 9/5/8. Lebarnya sekian. Luas sama dengan panjang kali lebar. Angka-angka ini kita kalikan. Bentuknya masih pecahan campuran, maka ubah menjadi pecahan biasa. Nah, ternyata di sini juga tidak ada yang bisa disederhanakan. Nah, nanti kalau misalnya ketemu angka dalam soal tersebut bisa disederhanakan, maka sederhanakan dulu, kemudian baru diselesaikan perkaliannya. Nah, di sini hasilnya 77 kali 11 sama dengan 847/16. Nah, di sini pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Ketemunya 12
15/16 hektometer pangkat 2. Ya, karena luas maka pangkat 2. Jadi luas lahan pertanian Paman adalah 15/16 hektometer pangkat 2. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Umur Lia 2/3 kali umur Sinta. Jika umur Sinta 24 tahun, berapa umur Lia? Nah, di sini diketahui umur Lia 2/3 kali umurnya Sinta. Umurnya Sinta 24 tahun. Yang ditanyakan umurnya Lia. Nah, kita selesaikan. Nah, menuliskannya seperti ini. Umur Lia 2/3 kali umur Sinta. Umur Sinta 24 tahun, kita masukkan ke penyelesaian. Nah, kalau bentuknya seperti ini, hanya angka bilangan bulat, cuman angka 24, ini artinya 24/1. Oke? Ini ya. 3 dan 24 bisa kita jebret, bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. 24 bagi 3, 8. Sekarang tinggal mengalihkan. 2 kali 8 itu 16. 1 kali 1 kan sama dengan 1. Tidak ditulis, tidak apa-apa. Jadi umur dia adalah 16 tahun. Contoh yang ketiga, sekeranjang jeruk beratnya 1/4 kilogram. Berapa kilogram jika terdapat 5 keranjang jeruk? Paham ya pertanyaannya ya? Diketahui satu keranjangnya 1/4 kilogram. Kalau 5 keranjang, ada berapa kilo totalnya? Berarti penyelesaiannya berat satu keranjang kita kalikan dengan 5. Karena yang ditanyakan 5 keranjang itu total beratnya ada berapa. Berat 5 keranjang sama dengan 1/4 kali 5. Nah, di sini 5 itu artinya 5/1. Kemudian, karena ini pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ketemunya 13/4 kali 5/1. Kita lihat, adakah yang bisa disederhanakan? Nah, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung kalikan. 13 kali 5, hasilnya 65 per 4 kali 1 sama dengan 4. 65/4. Pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Nih, 65 dibagi 4, 6 bagi 4 kan 1. 1 kali 4, 4. Sisa 2. Nah, angka 5-nya turun. 25. Nah, sisanya masih lebih besar daripada pembaginya. Maka kita bagi dulu. Yang mendekati 25 yaitu 6. 6 kali 4, 24. Sisa 1. Kalau sisanya sudah lebih kecil dari pembaginya, maka sudah berhenti. Ingat ya. Hasilnya 16, 1/4 kilogram. Jadi, berat 5 keranjang jeruk adalah 16, 1/4 kilogram. Sekarang contoh yang keempat. Nah, contoh keempat ini kalimatnya agak panjang ya, jadi harap difahami pelan-pelan, tidak usah buru-buru.
Berat sekarung tepung adalah 15 kg. Sebanyak 2/7 bagian dari tepung tersebut akan digunakan untuk membuat roti. Sisanya akan dimasukkan ke dalam 5 kantong plastik yang isi tepung tiap kantongnya sama berat. Berapa kilogram tepung di setiap kantong plastik? Oke, diketahuinya tepung 15 kilo. Kita tulis dulu. Yang digunakan untuk membuat roti itu 2/7 bagian. Nah, ingat ya, kemarin sudah pernah latihan dan contoh dengan kata-kata bagian. Kemudian sisanya, karena yang digunakan ini 2/7, sisanya dimasukkan ke dalam 5 kantong plastik. Pertanyaannya, berat tepung tiap plastiknya ini ada berapa kilogram? Langkah pertama, kita mau mencari sisa tepungnya. Kalau utuh kan 15 kg. Yang sudah digunakan itu 2/7 bagian. Nah, kalau ada kata-kata bagian dari utuh, itu artinya utuh itu maksudnya 1 ya. 1 dikurangi yang digunakan tadi. Karena kita mau mencari sisa. 1 dikurangi 2/7. 1 ini artinya 1/1. Jadi 1/1 dikurangi 2/7. KPK dari 1 dan 7 kan 7. Maka yang 1 ini dikalikan dengan masing-masing dikalikan dengan 7. Kemudian 2/7 masing-masing dikalikan dengan 1. Nah, hasilnya 7/7 dikurangi 2/7. Hasilnya 5/7 bagian sisa tepung tersebut. Maka yang kita gunakan untuk penyelesaian soal ini yaitu angka dari 5/7-nya ini. Oke, kita lanjutkan. Tadi diketahui tepungnya 15 kg. Plastik yang akan digunakan untuk mengisi tepung ada 5 kantong. Sisa tepung 5/7 bagian. Nah, 5/7 bagian ini berapa kilogram? Nah, caranya 5/7 dikali 15 kilo. 15 ini artinya 15/1. Kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan. Ternyata tidak ada. Berarti kita langsung mengalihkan 5 kali 15 yaitu 75 per 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi sisa tepung seluruhnya itu 75/7 kilogram. Oke. Kemudian kita cari berat tepung tiap plastik. Karena mau dimasukkan ke dalam 5 kantong, maka sisa tepung tadi kita bagi dengan 5. 5 ini berarti 5/1. 75/7 dibagi 5/1. Ingat pembagian, tanda bagi berubah menjadi kali, pecahan yang kedua itu dibalik. Kita lihat, adakah yang bisa disederhanakan? Oh, ada, yaitu 75 dengan 5. Masing-masing kita bagi 5. Oke, jadi
Setelah kita sederhanakan, ketemunya 15 kali 1 sama dengan 15. 7 kali 1 sama dengan 7. 15 per 7 kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1 per 7 kilogram. Jadi berat tepung setiap plastiknya itu adalah 1 per 7 kilogram. Atau boleh juga cara yang kedua, lebih ringkas langkah-langkahnya. Cara yang kedua, kita langsung mencari berat tepung tiap plastik. Langkah-langkahnya, sisa tepung kan 5 per 7 bagian. Ini ya, sisa tepung 5 per 7 bagian. Berat tepung semuanya kan ada 15 kg, maka kali 15. Kantong plastiknya ada berapa? Kantong plastiknya kan ada 5, karena akan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sebanyak 5, maka dibagi dengan 5. Jadi 5 per 7 kali 15 dibagi 5. Kemudian 5 per 7 kali 15 per 1 dibagi 5 per 1. Nah, di sini kita ubah menjadi bentuk perkalian semua ya. 5 per 7 kali 15 per 1 kali 1 per 5. Sekarang kita lihat, adakah yang bisa kita sederhanakan? Nah, ternyata ada ya, yaitu 5 yang ini dengan penyebut ini 5 juga. Jadi ini bisa kita sederhanakan. Hasilnya 1 kali 15 kali 1 sama dengan 15. 7 kali 1 kali 1 sama dengan 7. Jadi hasilnya berat tepung tiap plastik 15 per 7. Sama kan? Dengan yang contoh yang pertama tadi, cara yang pertama. 15 per 7 kita ubah menjadi pecahan campuran. Sama dengan 1 per 7 kilogram. Jadi berat tepung tiap plastik adalah 1 per 7 kilogram. Contoh yang kelima. Desi mempunyai pita sepanjang 25 1 per 2 meter. Pita tersebut dipotong menjadi 6 bagian sama panjang. Berapa meter panjang setiap potongan pita tersebut? Diketahuinya panjang pita 25 1 per 2 meter atau 25,5 meter. Dipotongnya menjadi 6 potong atau 6 bagian. Ditanyakan panjang setiap potongan itu ada berapa meter. Nah, karena ini dipotong sama saja kan dibagi-bagi, maka penyelesaiannya panjang pita tiap potong adalah panjang keseluruhannya dibagi dengan 6. Berarti 25 1 per 2 dibagi 6. Seperti ini. 25 1 per 2 dibagi 6 per 1. Kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 51 per 2. Kemudian tanda bagi diubah menjadi kali dengan membalik pecahan yang kedua, yaitu menjadi 1 per 6. Kita lihat adakah yang bisa disederhanakan? Oke, di sini bisa ya, antara 51 dengan 6 sama-sama kita bagi 3 bisa. 6 bagi 3 hasilnya 2, 51 bagi 3 hasilnya 17. Nah, di sini Ustazah langsung mengalihkan. Bebas ya.
Tapi yang jelas nanti hasil akhir sudah yang paling sederhana. 51 per 12 kita ubah menjadi pecahan campuran. Ketemunya dari sini 4, 3 per 12. Hati-hati, 3 per 12 ini bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 3. Hasilnya nanti 4, 1 per 4. Ini ya, jadi panjang pita tiap potong adalah 4, 1 per 4 meter. Atau bisa juga kita tulis 4,25 meter. Boleh seperti itu. Nah ini ya, boleh bentuk pecahan desimal, boleh juga bentuk pecahan campuran. Yang jelas nanti hasilnya sudah yang paling sederhana. Oke anak-anak, supaya lebih terampil lagi dalam memahami soal cerita, memahami kalimat soal cerita, anak-anak berlatih dari buku paket halaman 16, latihan 6, nomornya 2, 6, 7, 10, dan 11. Silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Soal tidak perlu ditulis. Anak-anak boleh langsung menuliskan diketahui, ditanyakan, terus penyelesaiannya. Dan ingat, hasil sampai yang paling sederhana. Oke? Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.